Orang benar itu statusnya, orang benar akan mengalami resilience. Meskipun dia jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Resilience, bangun kembali, bounce back. Mereka bangkit dari kegagalan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang ulet, tahan banting dan tidak mudah menyerah. Saya berdoa, saudara dan saya sepanjang tahun 2021 ini akan terus bangkit ketika kita mengalami kegagalan, bangkit. Ketika kita mengalami masalah, bangkit. Ketika kita mengalami problema, bangkit. Ketika kita mengalami ketidakberuntungan, bangkit. Karena status kita sebagai orang benar, di mana Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pertolongannya, memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia supaya kita bangkit kembali. Sebab meskipun 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali.
Shalom SLCC, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk di bulan November kami belajar untuk bersyukur. Bersyukur bukan cuma pada waktu kami mengalami kelancaran dalam hidup kami, tetapi di saat-saat di mana kami tidak mengalami kelancaran pun, Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, berbicaralah dan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, ayat bacaan yang kita akan baca diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana kita bersyukur secara tindakan. Jadi dalam minggu-minggu yang lalu kita belajar mengucap syukur dengan kata-kata, dengan ekspresi, dengan gestur, dengan pujian, dengan penyembahan. Nah sekarang hari ini kita akan belajar bagaimana tindakan-tindakan praktis yang bisa kita lakukan dalam kita mengucap syukur. Nah, mari kita baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal ini dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan ke dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, banyak peristiwa yang dialami oleh keluarga Maria, Marta dan Lazarus. Salah satunya adalah kematian Lazarus, di mana pada waktu itu Maria dan Marta mengirim message kepada Yesus supaya cepat datang, tapi Yesus sengaja menunda 2 hari dan akibatnya Lazarus meninggal dunia. Kemudian Yesus datang dan membangkitkan Lazarus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Ucapan syukur harus selalu dinaikkan kepada Tuhan, karena Dia baik, Tuhan kita baik. Mari bersama-sama saya, kita naikkan pujian bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Bapa-Ku yang setia, Yada, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, katakan. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Marta pernah ditegur. Hai Marta, Marta, kamu menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Maria telah memilih yang terbaik. Pada waktu itu Marta melayani Tuhan, sibuk di dapur, dia ditegur. Tapi ayat yang kita baca barusan, meskipun dia mendapatkan masukan, meskipun dia mendapatkan teguran, Marta tetap melayani. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 1 dan 2, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Dia pernah ditegur di depan banyak orang oleh Yesus, tapi Marta tetap melayani. Jadi hari ini saya menyampaikan khotbah saya berjudul 3 tanda orang yang bersyukur. Yang pertama adalah melayani. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena memang kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Sebagai responnya, kita berkata-kata berterima kasih dan bersyukur, tapi kita juga melayani. Jadi Marta mengajarkan kita untuk tetap melayani. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Anda yang dulu pernah melayani, mari ikuti teladan yang dilakukan oleh Marta. Dia tetap melayani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10, firman Tuhan mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, pekerjaan baik di sini adalah melayani. Ministry, ya. Good deeds, ini adalah ministry, melayani, pelayanan. Nah, sebelum kita lahir, sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan sudah menentukan kita kontribusi apa yang saudara dan saya bisa berikan untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Tuhan sudah tentukan. Dia tidak menciptakan kita hanya untuk menghirup udara, hanya untuk mengambil space di dunia ini. Lalu setelah itu kita beraktivitas, lalu kita meninggal dunia, numpang lewat. Tidak. Tuhan waktu menciptakan kita, Dia sudah memilih kita supaya kita diberikan talenta, supaya kita bisa memberikan kontribusi, yaitu melayani Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan? Tuhan yang tidak kelihatan, melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Pada waktu kita di sorga, kita melayani Tuhan secara langsung. Tapi pada waktu kita di dunia, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Dengan melayani sesama. Hari-hari ini gereja sudah mulai lagi beribadah secara offline. Ya, hybrid, ada offline, ada online. Nah, SLCC akan mulai secara hybrid pada tanggal 26 Desember, pada waktu kita merayakan Natal. Maka saudara terbuka kesempatan untuk melayani sesama lagi, tentu dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi 3 tanda orang itu bersyukur. 1, mengingat kasih karunia dan mengalaminya. Maka 1, kita melayani Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Yesus sendiri berkata di dalam firman Tuhan bahwa Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang.
Rasul Petrus menulis demikian, 1 Petrus 4 ayat 10. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dipakai kata begini. Ayat yang sama 1 Petrus 4 ayat 10. Allah telah memberikan bakat-bakat khusus kepada saudara masing-masing. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong. Dan salurkanlah berkat Tuhan yang bermacam-macam itu kepada orang lain. Mari kita melayani, karena melayani adalah salah satu tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Pada waktu kita mengingat kesetiaan Bapa, kita mengucap syukur. Ucapan syukur kita bukan cuma kata-kata, tapi kita bertindak. 3 tindakan. Yang pertama apa? Melayani. Teladan dari Marta. Tindakan yang kedua adalah memberi. Di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ketiga dan 4 dan 5. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus. Lalu dia menyekanya dengan rambutnya. Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Pada waktu itu Maria mencurahkan minyak narwastu yang mahal ke kaki Tuhan Yesus. Coba saudara, berapa harganya? Ayat yang kita baca menuliskan 300 dinar. Berapa itu 300 dinar? Nah, pada zaman itu upah kerja harian orang itu 1 dinar 1 hari. Di dalam Matius 20 ayat 2 ditulis begini. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi minyak narwastu itu harganya 300 dinar. Harganya sama dengan 300 hari kerja. 1 tahun 365 hari. 365 hari dipotong 52 hari Sabat. Kalau kita hari Minggu, 52 hari Minggu. Maka 310 lebih. Dari 310 lebih ada hari libur yang lain. Hari raya pondok daun, hari raya roti tidak beragi, dan sebagainya. Kalau di Indonesia banyak sekali hari liburnya. Maka 300 hari kerja itu sama dengan gaji atau penghasilan Maria. Dari bulan Januari sampai Desember, penghasilan dia 1 tahun. Semuanya ditumpuk jadi satu dan dicurahkan di kakinya. It's a beautiful worship. Itu adalah sebuah penyembahan yang sangat indah, yang sangat mahal, pengorbanan yang luar biasa. Yang diberikan oleh Maria. Gaji dia 300 hari, gaji dia setahun, penghasilan dia setahun. Ditumpuk jadi satu, dibelikan minyak narwastu murni, dicurahkan ke kakinya. Sebagai sebuah penyembahan. Mengapa Maria lakukan itu? Karena Maria mau bersyukur kepada Tuhan. Melihat cinta kasih Yesus. Melihat pengorbanan Yesus. Dan itu 6 hari sebelum Paskah. Jadi orang biasa, seorang biasa,
orang rumah tangga biasa yang memberikan hadiah termahal sebelum Yesus disalibkan, Maria. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanda kita mengucap syukur yang kedua, bukan cuma kata-kata, adalah memberi. Nah, firman Tuhan banyak mengajarkan kita tentang memberi. Kita dibilang di dalam Alkitab, Markus 12 ayat 41, ada cerita tentang seorang perempuan yang memberikan dari kekurangannya. Markus 12 ayat 41, demikian firman Tuhan saya baca. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Cerita dalam Alkitab ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita ini hanya memiliki 2 peser, namun dia memberikannya. Jadi istilah atau gagasan yang sering kita dengar, saya tidak punya cukup uang untuk memberi, adalah mitos. Kita selalu bisa memberikan sesuatu. Janda itu pun bisa memberikan sesuatu, meskipun hanya 2 peser. Mitos. Kalau kita berkata, saya tidak bisa memberikan, karena saya nggak punya apa-apa. Mitos. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Anda ingin menjadi bahagia? Anda ingin ceria? Anda ingin joyful? Memberi itu akan membuat Anda lebih berbahagia daripada menerima. Orang yang menerima bisa berbahagia nggak? Bisa. Orang yang menerima bisa berbahagia. Tetapi Alkitab jelas-jelas mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bertolak belakang, berbeda dengan mindset dunia ini. Kalau mindset dunia ini mendapatkan lebih baik daripada memberi. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita lebih baik atau lebih berbahagia memberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara, ketika kita lewatin masa-masa sulit, Anda masih bisa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak punya banyak, tapi saya masih mau berbagi." Ayatnya di mana? Ayat di dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Pada waktu kita kekurangan, pada waktu kita mengalami kesusahan, kalau kita bisa memberi, itu artinya kita melimpahkan ucapan syukur kepada Allah sesuai dengan ayat tadi. Jadi selalu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Maria memberikan 1 tahun penghasilannya untuk di kaki Tuhan. Apa Tuhan berutang? No. Saudara harus tahu bagaimana Tuhan membalas pemberian Maria itu. Di dalam Matius 26 ayat 13, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia." Pada waktu Maria memberikan gaji setahunnya untuk diberikan minyak narwastu murni lalu dicurahkan di kaki Yesus, maka keharuman minyak narwastu itu mungkin bertahan 2-3 hari. Mungkin paling lama 4-5 hari. Karena Yesus harus mandi. Tetapi keharuman yang diberikan oleh Tuhan sebagai balasan atas worship-nya Maria, atas giving-nya Maria, atas sacrifice-nya Maria. Saudara tahu? Selama-lamanya. Matius 26 ayat 13, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria ini
akan disebut juga untuk mengingat dia. Apa yang Maria berikan, pengorbanannya, gaji dia setahun, dicurahkan buat kaki Yesus. Keharumannya dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan, tidak sebanding. Karena sepanjang masa, nama Maria harum, dikenang apa yang dilakukannya. Menjelang 6 hari sebelum Paskah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mau mengucap syukur kepada Tuhan? Nomor 1, Anda dan saya melayani. Melayani Tuhan, bagaimana melayani Tuhan? Dengan melayani sesama. Saat ini Tuhan tidak hadir secara fisik, karena itu kita melayani sesama. Dengan melayani sesama kita melayani Tuhan. Yang kedua, dengan memberi. Kita mengembalikan persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Juga memberi buat pekerjaan misi. Menolong orang-orang miskin. Membantu janda-janda, yatim piatu. Dan membantu hamba-hamba Tuhan. Maka memberi itu adalah tanda bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Lazarus, yaitu menyaksikan. Yaitu sebagai tanda bukti bahwa kita mengucap syukur adalah menyaksikan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 9, 10 dan 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan mereka juga ingin melihat Lazarus yang sudah mati tapi dibangkitkan kembali. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Mengapa? Karena Lazarus adalah saksi mata bagaimana dia mati lalu dibangkitkan. Sebab karena, ayat 11, karena Lazarus banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Lazarus hidup lagi, Lazarus mendapatkan berkat. Lazarus mendapatkan berkat bukan buat kepentingan Lazarus. Lazarus mengucap syukur dengan menyaksikan kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengucap syukur adalah kita menyaksikan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita yang pernah mati dari hidup kita yang lama, diselamatkan oleh darah Yesus. Kita memperoleh hidup yang kekal. Kita menyampaikan kabar baik. Kalau ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar buruknya apa? Bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Kita mati. Itu kabar buruknya. Semuanya, gak ada kecuali kita adalah umat manusia yang berdosa. Kabar baiknya, karena pengorbanan Yesus di kayu salib, maka dosa-dosa kita diampunin dan kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Bagus dengan kata-kata. Tapi bagaimana kita mengucap syukur dengan Tuhan selain dengan kata-kata? Dengan tindakan. Yaitu pertama, melayani Tuhan. Yang kedua, memberi buat Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan. Memberi buat sesama perlu ditolong. Dan yang ketiga, menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari saya undang bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, Bangkit berdiri. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangmu, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita selalu mengucap syukur, tetapi bukan cuma mengucap syukur dengan kata-kata, tapi bertindak. Pertama, melayani. Ayo kita mulai melayani lagi. Saudara bisa hubungi gereja. Saudara nyatakan diri mau melayani dalam hal apa. Yang kedua, saudara memberi. Ingat, 1/10 kembalikan kepada rumah Tuhan. Di mana Tuhan memberikan kita 90%, 100%, 10% dikembalikan kepada Tuhan melalui rumah Tuhan di mana saudara beribadah. Dan yang ketiga, yang terakhir, saksikan good news, kabar baik. Itulah tanda kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena seperti Lazarus, kami pernah mati rohani kami, memperoleh kematian yang kekal. Tapi Tuhan Yesus datang dalam hidup kami, memanggil kami keluar dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, sehingga kami dibangkitkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Tidak ada kata syukur yang bisa melukiskan dan menggambarkan, yang bisa tepat dan bisa cukup untuk membalasnya. Tak ada yang cukup menggambarkan kasih-Mu. Biarlah mulut bibir kami selalu mengucap syukur. Biarlah tindakan-tindakan kami mengucap syukur dengan melayani-Mu, dengan memberi buat pekerjaan-Mu, dengan menyaksikan kebaikan-Mu. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita lihat SLCC News. Berikut ini mendengarkan informasi update dalam 1 minggu ini. Terima kasih Pastor Sulaiman Irwan untuk firman yang diberikan. Bapak Ibu, minggu ini kita belajar mengenai tindakan-tindakan yang dapat membuktikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita terus belajar dan konsisten untuk melayani, memberi, dan juga menyaksikan kebaikan Tuhan. Sebagai komunitas murid Kristus, kita dipanggil dalam pergerakan Injil di sekitar kita. Di Indonesia, bahkan sampai dengan bangsa-bangsa. Salah satu caranya adalah dengan memberi bagi pekerjaan misi dan pelayanan sosial. Kami mengundang saudara untuk memberi bagi persembahan misi ACCC yang dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Adopt a Child, saatnya kita diberkati untuk menjadi berkat. Sebagai wujud nyata dari visi menjadi garam dan terang bagi sekitarnya, SLCC secara rutin mendukung biaya pendidikan anak-anak Papua dan wilayah Indonesia lainnya. Bagi saudara yang tergerak terlibat dalam Adopt a Child bisa menghubungi SLCC Hotline setelah ibadah ini. Ibadah oksigen bulan Desember akan kembali diadakan secara hybrid pada tanggal 4 Desember pukul 10 pagi. Saudara yang rindu beribadah secara langsung di SLCC dapat melakukan registrasi dengan menghubungi SLCC Hotline. Saudara juga tetap dapat menyaksikan oksigen di rumah secara live dengan mengakses SLCC YouTube channel GBI SLCC. Siapa nih yang sudah tidak sabar untuk beribadah bersama-sama seperti dulu lagi? Kali ini kami punya kabar gembira. Minggu 26 Desember 2021, SLCC akan menggandakan Sunday Service perdana di tahun ini. Semakin spesial karena ibadah perdana ini akan digabung dengan perayaan Natal dan sekaligus menjadi ibadah penutup tahun di tahun 2021. Jangan lewatkan momen spesial ini dan siapkan diri kita dari sekarang. Nantikan informasi lebih lengkapnya di SLCC News minggu depan. Kita patut bersyukur dan berdoa atas penurunan COVID-19 di Indonesia.
Kami mengajak kita semua untuk menerapkan iman, amin, imun, dan aman. Kita terus percaya dan bergantung pada kedaulatan dan perlindungan Tuhan, menjaga disiplin rohani kita, menjalani pola hidup yang sehat, dan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, serta tidak lengah untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Untuk menutup ibadah kita hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk jemaat LCCC, God's protection, provision, and healing. Semua jemaat mengalami kemenangan, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Berdoa bagi lead pastor, Pastor Soleman Irwan dan Pastor Teti, associate pastor, Pastor Hasan dan Pastor Suwarni, host leader dan semua leaders di LCCC. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengembalakan jemaat LCCC. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati sehingga menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Berdoa bagi bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wapres Ma'ruf Amin serta semua jajaran menteri. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami katakan berkat atas Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami kebangkitan ekonomi dan revival. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, jadi kita belajar apa? Bersyukur itu dengan kata-kata, dengan ucapan, tetapi juga dengan tindakan. 3 tanda kita atau 3 tindakan kita untuk bersyukur, yaitu dengan melayani Tuhan, dengan memberi buat pekerjaan Tuhan, lalu menyaksikan kebesaran Tuhan, keselamatan yang kita terima. Dan itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selalu mengucap syukur, selalu bertindak melayani, memberi dan menyaksikan sebagai tindakan syukur. Berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus turun atas hidup kita, atas hidup saudara-saudara, menyertai saudara-saudara senantiasa sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan selalu bersyukur, mari sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday. Mari gunakan waktu bersama keluarga, lalu kita naikkan doksologi. Tuhan Yesus memberkati. Praise God for